Oke, kita mulai aja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada. Jumpa lagi kita di kajian Tadabbur Live pada hari Jumat tanggal 9 ya, tanggal 9 bulan Januari 2026. Semalam Guru Iswan live ya. Kemudian dari dalam satu sesi live-nya itu Guru Iswan mengajak kita semua untuk meresolusi ya pola pikir kita sebagai umat Islam gitu ya. Ya momentum juga sih, bagus juga sih ya. Kita pada tahun yang baru ini kita meresolusi pemikiran kita. Jangan sampai di tahun baru ini ya kita jumut lagi sebagai umat Islam. Ya, kita nggak mau berpikir lagi. Sehingga kita nggak bisa bekerja sama, gampang dipecah belah, gampang dibodoh-bodohi. Gitu ya. Itu akibat dari kita nggak mau berpikir. Kita gampang ditipu. Ya, ini barusan aja di dekat saya nih di Pontianak. Ada kawan saya itu ngaku sama saya gitu ya, konsultasi gitu. Bahwasannya bapak ibunya tuh ikut kajian di mana gitu kan. Nah, tasawuf gitu. Ikut kajian di mana gitu. Terus hartanya tuh sampai habis teman-teman. Eh, Dulu punya mobil jual, punya kendaraan roda 2 jual. Sampai perabot-perabot rumah tuh ibarat kata TV, kulkas, ya itu dijual semuanya. Demi bisa ngasih sesuatu ke gurunya. Nah saya pun nggak tahu apa yang gurunya lakukan gitu ya. Bahkan orang tua kawan saya ini sampai ngutang-ngutang. Ya sampai ngutang-ngutang kan bahaya banget gitu ya. Heeh. Kerjaannya apa? Kerjaannya tiap hari ngaji dari jam 10 pagi pulang subuh. Emang saya bilang geleng-geleng saya dengarnya gitu. Apa yang diajarkannya tuh gitu kan. Katanya ibunya kawan saya itu adalah titisan Dewi Kwan Im. Langsung hampir jatuh saya dari tempat duduk saya dengar kata-kata itu. Jadi ada pengajian di Indonesia tuh yang bentuknya kayak itu tuh banyak gitu. Dan dulu waktu saya di Bekasi, waktu bapak saya meninggal gitu kan, ada tetangga dulu, tetangga lama yang dulu tinggal di Jakarta, menceritakan hal yang sama, ya peristiwa-peristiwa yang sama. Dia datang ke guru ngajinya, disuruh nyuciin baju, disuruh nyuciin mobil, guru ngajinya dan lain sebagainya gitu ya. Entah motifnya apa, tapi mereka semua mau gitu ya. Terus, nah kawan saya yang di Pontianak itu gurunya katanya ngaku titisan Nabi Adam. Hancur, saya bilang. Apa nggak ketawa? Tapi mau ketawa kan kasihan juga gitu kan. Itu kan kawan saya gitu. Bapak ibunya sedang mengalami krisis kayak gitu. Sudah dibilang berkali-kali itu ya, bapak ibunya nggak gubris gitu ya. Masa bodoh lah. Bahkan apa ya? Ya dia kan udah sampai di titik, wah kalau orang tua gua ngutang gitu kan. Nanti tiba-tiba wafat gimana ya? Dia yang harus nanggung utangnya kan. Nah itu sampai-sampai kayak gitu tuh. Sampai saya bilang itu ada unsur-unsur pemerasan nggak? Kalau ada unsur-unsur pemerasan, laporin aja ke polisi saya bilang. Enggak Ustadz katanya. Orang tua saya tuh datang ngasih duit sukarela. Nah itu kan artinya ada hipnotis, ya kan? Nah, ada apa ya? Ya sugesti atau hipnotis atau apapun namanya itulah. Nah kenapa itu bisa terjadi? Ya karena ininya kesadarannya kurang gitu. Ya kesadarannya tumpul sehingga mudah sekali dimanfaatkan oleh banyak pihak gitu kan. Nah di Indonesia nih betapa banyak umat Islam yang kesadarannya kurang karena tidak menggunakan ini nih. Jadi kan sebetulnya kan Quran turun agar manusia itu takkilun. Takkilun itu ya salah satu kegiatan yang menggunakan otak gitu. La'allakum takkilun. Afala takkilun gitu kan. Ya itu kan eh, ayat-ayat di mana Allah tuh memotivasi kita untuk mau berpikir. Kenapa harus berpikir? Karena dalam kehidupan ini banyak sekali yang bisa membuat kita berpikir syaitani, ya. Semalam yang ngikutin Live Iswan pasti tahu, berpikir syaitani, berpikir ilusif. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita berpikir ilusif, ya kan? Dan banyak sekali pihak-pihak yang berusaha untuk menipu kita, ngibulin kita. Ya, khususnya orang-orang yang punya kuasa. Nah, ini terjadi di masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat kita keluar dari
dibodoh-bodohi, ditipu-tipu, nggak bisa kerja sama kita. Ya salah satunya dengan menggunakan otak. Ya dengan melatih intelektualitas kita. Sehingga kita tidak mudah lagi ditipu gitu kan. Kita tidak mudah lagi dikibulin. Itu kan kebiasaan umat Islam gitu. Nah, apa namanya? eh, Air gitu. Kita kan pernah dengar ya teman-teman ya. Air menurut penelitian dari Jepang, yang neliti kita nggak tahu ya kan. Menurut penelitian salah satu profesor di Jepang, itu kayaknya udah terpercaya banget tuh informasinya gitu. Bahwasannya air ini kalau dibacakan ayat Al-Quran katanya, dia molekulnya akan berubah. Saya bilang berubah jadi apa? Namanya air tuh H2O gitu. Terus kalau dibacain ayat Quran berubah jadi apa? Asam sulfat gitu. Asam amino. Ya. Berubah jadi apa? Nah kita umat Islam tanpa pengetahuan, ya kan, nggak pernah belajar sains, nggak pernah ikro terhadap alam semesta. Dengan gampangnya kita percaya-percaya aja. Oh iya ya, Al-Quran itu bro, menurut penelitian salah satu profesor Jepang, udah mampus dah. Profesornya siapa, penelitiannya di mana gitu kan. Bahwasannya air kalau dibacakan ini, dia molekulnya berubah, ya kan. Dia terlihat lebih cantik. Lebih cantik itu gimana definisinya? Ya. Kalau mau molekul air terlihat lebih cantik, bekuin, rapih dia. Ya. Kalau dipanasin, malah belubuk-belubuk gitu kan. Malah nggak garu-garuan bentuk molekulnya. Ada yang bilang berubah molekulnya, berubah jadi apa? Ya kan, asam sulfat. Ya tetap H2O, mau dibacain Yasin, ya. Bahkan maaf, mau kita maki Tuhan sekalipun, dia tetap H2O, nggak berubah jadi apa-apa dia gitu. Tapi kita sebagai umat Islam nih, karena kita bodoh, kita nggak punya ilmu pengetahuan, setiap ngaji suruh lepas akal, ya kan? Suruh ngaji, setiap ngaji suruh lepas akal. Tapi besok kalau ngaji di tempat lain, la dina liman la aklalahu, tidak ada agama bagi yang tidak punya akal. Nah ini kan selalu kontradiktif gitu ya. Sehingga umat Islam ya, lihat aja lah nasibnya hari ini kayak gimana. Ditipu pakai inilah, pakai itulah. Ya. Dan orang-orang yang berusaha untuk menyadarkan umat Islam, seperti saya ini salah satunya gitu, menghadapi kesulitan karena terlalu banyak orang yang ditipu gitu, dan mereka nggak sadar kalau mereka sedang tertipu gitu loh, dengan berbagai macam hal ya. Barokah lah, nyelupin air di sini barokah, bukan barokah, ini kuman ini pindah ke sini kalau dicelupin gitu. Ya kan, kalau ini masih mending lah, anak bayi umur masih berapa minggu gitu kan, baru lahir, ditahnik. Siapa yang tahnik? Kiainya ngerokok. Apa enggak bahaya buat bayi itu? Ya kan, ditahnik pakai kurma, dipotong kurmanya sedikit, digulung terus apa namanya dimasukin ke mulut bayi. Ya kan bahaya itu. Kalau ustadznya apa namanya punya penyakit apa segala macam, ya pindah itu ke bayi. Instan. Nah inilah bodohnya kita sebagai umat Islam gitu ya. Kita banyak diajarkan narasi-narasi yang tidak logis, tidak rasional, ya kan, dengan dalih bahwasannya ini ajaran Islam, ini ajaran Islam. Ya nanti dulu, ya kan seperti itu. Nah jadi karena kita itu apa namanya acuh tak acuh terhadap ilmu pengetahuan, ya mungkin disebabkan karena kita juga ketika di majelis apa itu ilmu dunia nggak ada gunanya. Nah yang ngomong ilmu dunia tuh tiap hari pergi pengajiannya pakai Alphard. HP-nya iPhone 17 Pro. Nah ini kan gak waras dia gitu ya. Nah ini nasib umat Islam seperti ini ya. Nah mudah-mudahan dengan adanya kita ya, dengan adanya apa namanya teman-teman di Tadabbur Institute, khususnya saya dengan Guru Iswan, ya kita pelan-pelan lah melakukan evolusi pelan-pelan gitu ya. Karena kita nggak kuat revolusi. Saya bukan tokoh, ya bukan influencer juga. Cuma one of the million, bukan one on the million. Ya. One on the billion. One of the billion people in the world. Saya cuma salah satu orang di dunia ini yang berusaha mengajak umat Islam untuk mau lagi berpikir. Mau lagi berpikir aja.
mau berpikir logis saja. Karena kesulitan umat Islam hari ini tuh berpikir logis. Ya, kesulitan sekali. Karena banyak narasi yang tidak logis, yang berkecamuk dalam otak kita, ya bersumber dari doktrin-doktrin yang diajarkan kepada kita. Itu ya banyak sekali. Nah, teman-teman, kembali ke pembahasan judul di atas ya. Quran dan sains itu harus sinkron atau enggak sih? Gitu ya. Sains itu ya, kalau teman-teman ikut kajian semalam gitu ya, sama Guru Iswan gitu ya. Guru Iswan sudah menjelaskan bahwasannya wahyu yang pertama kali turun itu Iqra gitu ya. Memang Iqra, tetapi perintah Iqra itu terhadap apa Allah tujukan? Ya tentu bukan terhadap teks Al-Qur'an. Ya. Karena Iqra dalam surat Al-Alaq itu ya baru turun gitu. Ayat-ayat Al-Qur'an kan belum turun. Kalau perintah Iqra itu hanya untuk ayat Al-Qur'an ya nggak relevan gitu kan. Tetapi di situ Allah kan menjelaskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan asma Tuhanmu yang menciptakan. Jadi sebetulnya perintah Iqra yang pertama itu terhadap ciptaan, ya. Yang kontekstual dengan surat Al-Alaq itu ya terhadap ciptaan. Ya, khalaqal insana min 'alaq. Kasih contoh sama Allah. Sebagaimana manusia diciptakan dari alaq. Itu kan salah satu contoh ya. Iqra wa rabbukal akram. Nah, kita disuruh melakukan pembacaan terhadap apapun yang ada di alam semesta ini sampai pada kesimpulan bahwasanya Tuhanmu yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, semalam Guru Ihsan sudah menjelaskan apa itu qalam. Ya bukan dengan pena. Kapan Allah ngajarin si kitab dengan pena itu kapan gitu? Nggak pernah terjadi. Artinya qalam bukan pena gitu kan. Memang salah satu makna qalam itu pena. Karena pena itu mempunyai salah satu esensi makna dari qalam ini gitu. Dari kata qalama gitu kan. Tetapi tidak semua kolam artinya pena. Kalau semua kolam dimaknai pena, kacau. Sama seperti Alkitab, tidak semua Alkitab artinya buku. Gitu. Memang salah satu makna Alkitab itu buku, tetapi tidak semua arti Alkitab itu maknanya buku. Gitu ya. Nah, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan kolam, kemampuan membedakan, itu makna kolam. Kemampuan membedakan sehingga kita ke depannya bisa mengkonfigurasi sesuatu, ya kan? Fungsi dasar otak manusia itu membedakan. Kalau teman-teman dihadapkan dengan tembok putih nggak ada apa-apa, otak kita nggak kerja. Tapi begitu ada lalat lewat, nyiung, nah itu otak kita mulai bekerja. Karena disitulah baru adanya perbedaan. Dan ketika kita menemukan perbedaan, ya otak kita langsung berpikir definitif. Apa itu? Gitu. Ya. Allamal insan malam ya'lam. Dengan adanya kemampuan kolam ini membuat manusia mengetahui hal-hal yang sebelumnya dia tidak ketahui. Oke. Nah, saya menjadikan ayat ini sebagai opener gitu ya bagi kajian live saya ini. Karena gini teman-teman. Sebetulnya pada dasarnya keinginan manusia. Ya ini saya mohon maaf, ini batunya masih jalan nih, cuman nggak terlalu parah kayak kemarin. Pada dasarnya keinginan manusia untuk mempelajari, untuk memahami apa yang ada di alam dan bagaimana alam ini bekerja itu sudah lama sekali. Keinginan itu muncul sudah lama. Bahkan di masyarakat primitif itu mereka sudah, ini sebetulnya kita hidup di mana sih? Ya kan? Karena mereka lahir tengah-tengah. Ya kan? Ini kita lagi ngapain? Hidup. Oke, kita hidup. Kita hidup di mana? Sebagai apa kita hidup? Ya kan? Bagaimana kita hidup nih? Bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini? Ya kan? Nah, di sini keinginan manusia itu sudah mulai muncul untuk mengetahui. Ya. Oke, manusia awal-awal tinggalnya di hutan, di jannah gitu. Oke. Ini kita tinggal di hutan, ya. Ini kita di bagian mana nih dari alam semesta yang kita nggak tahu luasnya seluas apa nih hutan ini, ya kan? Di luar hutan ada apa, ya kan? Kemudian sungai ini dari ujungnya di mana, kemudian mengalir sampai kemana. Itu keinginan manusia untuk mengetahui apa itu alam dan bagaimana alam itu bekerja sudah ada semenjak masyarakat primitif, ya.
Bahkan sampai peristiwa-peristiwa yang membuat manusia itu takut gitu. Seperti gunung meletus, ya kan? Manusia-manusia yang melihat gunung meletus itu, apa itu? Ya. Kenapa ada bagian tanah yang lebih tinggi daripada bagian tanah yang lain? Kemudian dia mengeluarkan asap, ya, mengeluarkan magma. Ini apa ini? Ya kan? Kenapa itu bisa terjadi gitu? Nah, kepo, manusia itu dari dulu sudah kepo, ya kan? Banjir bandang, ya kan? Ketika manusia-manusia Adam tinggal di Jannah, banjir bandang. Ini kenapa bisa banjir nih? Ya kan? Kemarin nggak ada nih air sebanyak ini. Terus kenapa bisa bisa banjir sedemikian hebat gitu kan? Apa penyebabnya? Ya kan? Ini kita ngomongin dalam konteks masyarakat primitif ya, bukan konteks masyarakat hari ini. Ya kan? Ketika lempeng bumi bergeser, ya kan? Gempa bumi, serat. Ya, kenapa nih bumi kita bergetar? Hari-hari nggak pernah bergetar nih. Ya kan? Hari-hari kita santai aja hidup. Tahu-tahu kok gempa bumi bergetar. Ya. Ini kenapa? Apa penyebabnya ini? Gitu kan? Gempa bumi ini. Ya kan? Orang-orang yang tinggalnya di Amerika, di benua Amerika misalkan, orang-orang Indian. Loh, kenapa ada angin topan ini? Ya dari mana terjadinya angin topan? Gimana terjadinya gitu kan? Heeh. Ini kan merugikan kita ini. Ya, ternak-ternak kita kena sapu terbang gitu kan. Sapi-sapi kita terbang di bawah sama dia. Kambing-kambing kita terbang ke bawah angin topan. Gimana ini gitu kan. Nah, belum lagi bencana-bencana yang betul-betul merugikan umat manusia misalkan. Paceklik gitu kan. Oh, kering. Mana nih tumbuhan-tumbuhan kita nggak tumbuh nih. Ya kan? Gimana kita mau makan nih? Ya kan? Musim kekeringan. Kalau tumbuhan-tumbuhan pada mati kan ya otomatis hewan-hewannya juga pada mati gitu kan. Hewan-hewannya juga ikut mati. Gimana kita mau makan nih? Ya kan? Buruan-buruan kita nih kok nggak ada. Kemana dia gitu. Nah, kepo. Ya kan? Itu dari sisi eksternal diri manusia. Dan dari sisi internal diri manusia, mereka pun pengen mengetahui bagaimana, apa yang terjadi ketika mereka sakit misalkan. Kena wabah penyakit, kena virus. Kok ada orang tiba-tiba mati gitu kan. Kok kemarin suhu tubuh saya normal gitu kan. Sekarang kenapa demam gitu. Ada yang salah kah dengan tubuh saya gitu kan. Ketika demam kita merasa lemas nih. Sendi-sendi kita nyilu gitu kan. Ini kenapa nih? Gitu kan. What's wrong gitu. Terus ketika datang peralihan musim, orang-orang pada pilek, batuk. Kenapa ini ya? Hidung saya kemarin sehat-sehat aja loh. Sekarang kok mengeluarkan lendir gitu. Mengeluarkan dahak terus-menerus. Diikuti dengan bersin-bersin gitu. Ini kenapa ini? Ya, ada wabah, ada virus, ada epidemi, ada pandemi gitu ya. What's wrong gitu. Nah, dari dulu sebetulnya manusia sudah kepo. Bagaimana, apa yang terjadi dalam kehidupan kita nih? Kita ngapain ini? Gitu. Seperti itu. Nah, jadi di tengah kebingungan manusia tentang apa itu alam, ya, kemudian bagaimana alam ini bekerja gitu. Nah, disitulah muncul kesadaran dari dalam diri manusia, ya, tentang adanya entitas di luar dirinya yang mengendalikan alam semesta ini. Nah, mulai muncul di situ, ya. Kesadaran ini mulai muncul. Oke. Mulai muncul. Nah, entitas inilah yang dianggap manusia kadang bisa mendatangkan manfaat buat kehidupan manusia. Gitu kan. Seperti musim kekeringan. Tiba-tiba hujan turun. Ini wah enak nih kita nih gitu. Udah lama kita kekeringan. Alhamdulillah apa? Ya ketika itu belum ada kata-kata alhamdulillah. Syukur nih hujan turun gitu. Ya kan. Nah, itu hal-hal kayak gini kan mempermudah kehidupan manusia gitu. Nah, di situ manusia menyadari, ada entitas, mungkin ada entitas yang sangat powerful, sangat berkuasa terhadap alam ini, yang mengatur kehidupan di alam ini gitu, atau yang mengatur berjalannya alam ini, dan kadang-kadang bisa memudahkan kehidupan manusia, tapi kadang-kadang ya, bisa juga mendatangkan kesulitan, bisa menyusahkan kehidupan manusia. Ya. Nah, oleh sebab itu,
Ya, oleh sebab itu, ya, munculnya kesadaran dari dalam diri manusia akan adanya entitas di luar dirinya yang mengontrol alam semesta ini, terjadinya banjir, terjadinya ini dan sebagainya, atau paling tidak yang menciptakan sistem ini, ya kan? Nah, disinilah manusia yakin terhadap kekuatan itu, kemudian lahirlah apa yang disebut sebagai animisme, gitu, ya. Animisme. Ini satu kepercayaan yang sifatnya universal. Dulu, masyarakat primitif tuh hampir semuanya percaya dengan animisme. Dan ini sebetulnya dikonfirmasi juga sama Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 213. Di mana Allah mengatakan, kanan nas ummatan wahidatan. Dulu manusia itu, ya, sebagai satu komunitas masyarakat, itu satu bentuk aja gitu, ummatan wahidatan. Dulu di kajian semantik kita udah pernah bahas, umat itu artinya apa. Umat itu konotasinya nggak positif ya, netral dia. Umat itu konotasinya nggak positif, netral. Ya kan, umat Nabi Nuh, ya kan, itu umat yang negatif gitu kan. Umat Nabi Muhammad itu umat yang positif. Nah gitu-gitu tuh. Nah, itu makanya perlu sekali, penting sekali bagi kita untuk belajar semantik. Bagi teman-teman yang pengen belajar semantik itu setiap hari Rabu ya, Ba'da Isya di akun Tadabbur Institute. Oke. Nah, disinilah Allah mendeskripsikan bahwasannya dulu tuh keyakinan umat manusia sama aja. Satu keyakinan, animisme, menyadari adanya kekuatan di luar dirinya, ya, sebagai entitas yang memiliki supremasi yang mengatur alam semesta ini, gitu. Nah, ini digambarkan sebagai ummatan wahidatan. Ya, kemarin saya pernah baca di terjemahan kemenak mana gitu ya. Itu di tanda kutip bertauhid. Enggak. Kalau kalau umat manusia udah beres, ya kan? Itu kan sebetulnya dikasih tanda kurung ummatan wahidatan, kemudian dikasih tanda kurung bertauhid, itu kan artinya umat manusia ini dulunya beres. Enggak, justru nggak beres gitu. Umat itu, ya, denotasinya tidak selalu positif gitu ya. Bisa positif, bisa negatif. Nah, yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, dulunya manusia itu ummatan wahidatan, bukan bertauhid. Kalau bertauhid selesai tugas Tuhan. Gak usah ngutus lagi utusan gitu. Tetapi kan ayat itu lanjutannya, ya, kanan nas ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyin mubasyirin wa mundhirin. Maka Allah mengutus para nabi, ya. Tugasnya apa? Ngasih peringatan. Ngasih tahu manusia, cara hidupmu kayak gini ini salah gitu. Gitu. Nah, inilah keyakinan universal masyarakat primitif. Yakin dengan kekuatan tadi itu, ya, di luar dirinya yang mengatur supremasi Allah. Oke. Nah, karena kesulitan kehidupan manusia ini, ya, yang disebabkan oleh bencana-bencana alam, baik yang terjadi di luar dirinya, seperti gunung meletus, banjir bandang, angin topan, paceklik, hujan gak turun-turun, atau hujan turun terlalu deras sehingga terjadinya banjir gitu ya. Nah, kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh umat manusia ini membangkitkan kesadaran dalam diri manusia, ya, bahwasannya, loh, entitas-entitas ini lagi marah kah sama kita sebagai manusia ini? Ya kan? Misalkan langit lagi penuh petir gitu ya, petirnya menyambar-nyambar sampai ke bumi, umat manusia tuh berpikir gitu, ini entitas ini lagi marah kan? Ya, mungkin jauh sebelum kata-kata Tuhan itu ditemukan gitu ya. Mereka sudah memahami entitas ini gitu. Ya kan, ketika petir menyambar-nyambar, ini lagi marah kah entitas nih gitu kan. Atau ketika terjadi banjir bandang, ini kita lagi dihukum kah gitu. Nah, di sini mulai muncul kesadaran bahwasannya, oh, ternyata mungkin saja apa yang terjadi di alam semesta yang mendatangkan kerugian bagi diri kita ini karena entitas yang kuat itu, yang maha itu gitu ya. Ini lagi marah gitu kan.
Nah, disitulah manusia melakukan introspeksi diri. Apa yang salah dalam diri kita, ya kan? Heeh. Oh mungkin, ya, mungkin saja entitas di luar diri manusia ini perlu kita kasih sesuatu biar dia nggak marah lagi, gitu. Nah, di situ mulai manusia itu melakukan personifikasi terhadap entitas itu, gitu ya. Sampai pada akhirnya entitas itu ya disebut dengan Tuhan, ya. Nah, Tuhan di sini Tuhan buatan manusia. Saya setuju kalau sains itu mengatakan, kalau kalau ilmuwan-ilmuwan ateis atau ilmuwan-ilmuwan saintis itu kadang-kadang mengatakan Tuhan itu hasil ciptaan manusia. Iya, Tuhan yang ini nih, yang konteksnya ini nih hasil ciptaan manusia. Mereka takut sama gunung, ya kan? Takut kenapa? Takut meletus. Kalau udah meletus bahaya, kita tinggal di kaki gunung, kita kena udus gembelnya, kita kena magmanya. Akhirnya apa? Ya kan? Akhirnya mereka mulai memandang entitas Tuhan itu sebagai dirinya. Kalau diriku nih, ya, kalau aku lagi marah, kalau aku dikasih sesuatu, aku tuh seneng, happy, gak jadi marah, gitu ya. Nah, mulailah manusia ngasih-ngasih sajen, gitu ya. Heeh. Dan di sini manusia sudah mulai personifikasi Tuhan, ya kan? Ada yang mempersonifikasikan Tuhan dengan entitas-entitas real, seperti batu, gitu ya. Paling umum batu lah dulu, ya. Nah, paling umum tuh batu, seperti gunung, ya, laut. Makanya keyakinan masyarakat dulu tuh ya gitu-gitu gitu, nyembah alam, gitu kan. Gunung ya bisa mendatangkan gempa bumi, bisa mendatangkan erupsi, disembah gunungnya gitu. Ya kan, oh, beredarlah narasi-narasi, gunung ini dulunya begini begini begini. Ya mulai mulai manusia itu membangun mitos gitu ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasannya gunung ini agung, hebat, mulia, gitu ya. Makanya hampir setiap gunung ada ceritanya. Apalagi di Jawa gitu ya, Gunung Merapi, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, Gunung Bromo dan sebagainya. Gitu ya. Laut, laut, ya. Makanya ada mitos-mitos Nyi Roro Kidul, ya. Itu kan untuk menarasikan bahwasannya ada entitas yang berkuasa yang tersembunyi di balik lautan ini gitu. Ya kan, Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Nah, itu mulai manusia itu membuat personifikasi dari Tuhan-Tuhan ciptaan mereka sendiri. Ya kan? Orang Yunani misalkan, oh di langit itu ada Tuhan, ya kan? Namanya Zeus. Nah, kalau Zeus ini ngamuk, maka langit akan mengeluarkan petir yang menakutkan. Cedar, ceder, cedar, ceder. Nah, itu khayalannya masyarakat Yunani kuno, ya kan? Nah, jadi orang itu sudah mulai meletakkan mitos-mitos pada peristiwa alam yang mereka belum dapat mereka pahami. Ya. Mereka kepo mereka tuh gimana itu terjadi. Tetapi selagi mereka itu belum dapat memahaminya, karena kemampuan intelektualitasnya pun masih sederhana, ya, masih sangat dangkal, ya. Akhirnya mereka meletakkan mitos untuk pada setiap fenomena-fenomena alam itu. Ya kan, masyarakat Mesir, ya, wah itu di matahari. Matahari ini dewa kita, dewa Ra, gitu ya. Karena dari matahari inilah, ya kan, memberikan apa namanya, kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan. Nah, itu mulai gitu ya. Heeh. Jadi matahari ini dewa Ra, ada dewa kematian, ada dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Ya, makanya di ajaran-ajaran primitif itu hampir setiap hal yang mendatangkan manfaat atau yang mendatangkan bahaya bagi manusia diletakkan satu sosok sebagai Tuhannya, ya kan? Kalau dalam ajaran agama apa namanya yang di Indonesia gitu ya, ada namanya Brahma. Ya, ini Tuhan yang memelihara gitu kan, atau Tuhan yang menciptakan gitu kan. Kemudian ada juga Wisnu, Tuhan yang memelihara. Ada juga Siwa, Tuhan yang menghancurkan. Nah, ini mulai gitu. Mulai manusia melakukan personifikasi, ya.
pada entitas-entitas real, sehingga lahirlah dinamisme gitu kan. Ada batu, ya, ada kekuatan di balik gunung, ada kekuatan di balik pohon, ya kan. Ini pohon beringin, ini ditunggui oleh yang maha kuasa dan lain sebagainya dan sebagainya. Ya. Bahkan manusia pun menjadi objek penuhanan juga. Makanya jangan heran di masa lalu tuh banyak orang ngaku Tuhan tuh, jangan heran. Kalau hari ini hanya orang gila mungkin yang ngaku Tuhan. Tapi di masa lalu, ya ada orang-orang kayak Korun, kayak Firaun gitu. Ada orang-orang kayak Namrud, ya, zaman Nabi Ibrahim, ngaku Tuhan. Kenapa? Ya karena manusia itu mulai mengagungkan sosok-sosok tadi. Salah satu sosoknya manusia, gitu kan. Kalau batu yang nggak bisa gerak aja bisa jadi Tuhan, apalagi manusia. Nah itu logika dangkalnya kayak gitulah. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ada juga entitas-entitas yang tidak real, yang mitos-mitos tadi itu. Ada Poseidon, ya kan? Ada dewa Amun-Ra, Anubis, gitu ya kalau di Mesir tuh. Macam-macam lah, ya kan? Macam-macam. Nah, di sini manusia mulai mengembangkan konsep Tuhan-Tuhannya sendiri. Ya, ini kajian pagi ini kita nggak sedikit aja ngomongin Qurannya gitu. Kita ngomongin kajian antropologi gitu. Nah, dari Tuhan-Tuhan yang mereka ciptakan sendiri ini, ya, manusia mulai merumuskan cara hidup mereka sendiri untuk menyenangkan Tuhan-Tuhan ini gitu. Tuhan-Tuhan yang mereka bikin sendiri itu, ya, Poseidon, Zeus gitu ya. Kalau di Mesir ya Amun-Ra, Anubis gitu ya. Kalau dulu masyarakat Romawi ya Venus, Jupiter. Ya, kalau zaman masyarakat Romawi kuno kan mereka Tuhannya itu planet-planet. Nah itu mereka mulai melakukan ya kan hal-hal yang menyenangkan Tuhan-Tuhan ini yang mereka ciptakan sendiri. Ya. Dengan apa? Dengan ngasih sajen. Biar apa? Biar kehidupan mereka tuh mudah. Biar mereka itu gunungnya nggak meletus, nggak gempa bumi, tidak terjadi paceklik, tidak terjadi banjir bandang, tidak petir tuh menyambar-nyambar gitu. Ya, biar kita tuh nggak sakit, nggak kena virus, nggak kena wabah, nggak kena pandemi gitu. Nah di sini mulai manusia mengambil inisiatif seperti itu. Bahkan salah satu inisiatifnya gitu ya, diceritakan dalam Al-Quran. Ketika siapa tuh dua keturunan Adam ya, Habil ya sama Kobil, ya itu kan versi kita gitu ya. Kalau Quran sih nggak pernah sebut nama. Ya Allah hanya menceritakan ya watlu naba'a ibnai Adam bil haq, dan ceritakan tentang dua anak Adam yang memberikan sajen idh qarraba qurbanan, ya kan, surat apa itu? Surat Al-Maidah ya. Idh qarraba qurbanan. Surat Al-Maidah ayat 27. Nah, ini real gitu. Jadi sebetulnya data-data yang Allah kasih di dalam Al-Qur'an, ya kalau kita simak dari kajian saya yang sebentar ini tadi tuh, ya real gitu terjadi. Karena nas ummatan wahidatan, ya seluruhnya memang animisme dulu itu. Umum sekali, ya kan? Kemudian eh, manusia itu mulai melakukan persembahan-persembahan. Yang paling primitif yang awal-awal ya ini surat Al-Maidah ayat 27 ini. Ketika dua Bani Adam melakukan kurban, ya kan? Nah, kenapa ritual itu disebut kurban? Karena untuk mendekatkan diri kepada sosok-sosok itu, gitu kan? Fatuqabbala min ahadimihima walam yutaqabbal minal akhor. Ada yang diterima, ada yang tidak. Yang diterima, ya kan? Ini kalau ini konteksnya positif gitu ya. Ada, tapi lebih banyak lagi yang negatif gitu kan. Nah, dua anak Adam ini yang tidak disebutkan namanya ini gitu kan. Salah satunya mengkorbankan hewan ternak, salah satunya mengkorbankan hasil bumi. Jadi kurban-kurban ini sebetulnya kan lahir dari inisiatif manusia. Yang pada akhirnya akan diatur sama Allah gitu karena sudah mulai berlebihan gitu ya. Jadi
Kurban itu kita nggak usah sok-sokan epistemologis. Allah mewajibkan kurban karena begini-begini. Enggak, itu inisiatif manusia. Dari zaman primitif sudah ada gitu. Tuhan cuma ngatur gitu. Agar ya persembahan-persembahan ini bisa mendatangkan manfaat bagi manusia. Karena kan ketika kita mempersembahkan sesuatu itu kan ya bisa aja kita kasih ke orang lain. Makanya Allah ngarahin gitu kan. Kurban boleh, boleh kurban. Tapi pakai al-an'am. Jangan anakmu dijadikan kurban. Nah ini tradisi masyarakat yang lambat laun bereskalasi. Dulu mungkin manusia hanya ngasih hewan ternak, ya untuk Tuhan hanya ngasih apa namanya hasil-hasil bumi, sayur-sayuran, buah-buahan. Tapi lama-lama pada zaman Nabi Ibrahim ini mulai yang ditumbalin anaknya, gitu. Nah disitulah Tuhan ngatur, udah nggak beres lu ini, jangan anak lu ditumbalin gitu. Ya makanya diatur, Allah atur. Jangan tumbalin anakmu gitu kan. Sampai Nabi Ibrahim mimpi, kemudian mimpi itu diralat sama Allah. Enggak, jangan sembelih anakmu gitu, kasihan gitu. Ya kan? Sembelih aja nih hewan-hewan kurban ini. Dan kamu harus tahu ya bahwasannya Tuhan yang benar itu nggak bakal dapat dagingnya, nggak bakal dapat darahnya. Ya karena Tuhan kan bukan entitas hidup gitu kan. Nah itu di situ Allah tuh melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, kembali ke tadi ya, tradisi masyarakat dunia yang mulai melakukan sesajen-sesajen, ya penumbalan-penumbalan gitu, biar entitas Tuhan itu nggak marah gitu ya. Nah, itu lambat laun bereskalasi sampai numbalkan anak, ya. Kemudian sehingga cara hidup manusia itu udah kacau balau. Ya, nggak bisa lagi mereka berpikir. Mereka menciptakan Tuhan bayangan-bayangan mereka sendiri, kemudian mereka menciptakan cara hidup versi mereka sendiri, ya, yang kacau balau. Nah, di tengah kacau balaunya kehidupan manusia, karena mereka menciptakan Tuhan-Tuhan versi sendiri, ya, kemudian mereka menciptakan cara hidup mereka sendiri, inilah hadir Tuhan yang benar, gitu loh. Tuhan yang betulannya hadir. Ya, hadir dalam tanda kutip gitu ya. Baru Tuhan yang beneran melantik manusia-manusia yang tugasnya untuk nyadarkan orang-orang bahwasannya cara hidupmu itu kacau balau. Nah jadi tidak semua Tuhan ciptaan manusia, enggak. Ada Tuhan di luar kehidupan manusia, di luar pemikiran manusia. Ya kan? Nah mulailah era nabi-nabi. Ya kan? Jadi mulai manusia bisa berpikir sampai nabi yang pertama diutus, yaitu Nabi Nuh, itu jedanya panjang sekali. Dan sudah terjadi dinamika kehidupan teologis ya di masyarakat dunia ini. Sehingga Nabi Nuh ketika pertama kali diutus oleh Allah gitu, banyak mendapatkan distrust. Kenapa ya? Karena Nabi Nuh itu cuma manusia biasa. Kok kenapa ngaku jadi utusan Tuhan gitu kan? Kau kan cuma manusia biasa. Nah ini kan krisis masyarakat Nabi Nuh ketika Nabi Nuh ngaku nabi. Gitu. Kau ini siapa Nuh? Malaikat bukan, manusia biasa, mengaku utusan Tuhan gitu kan. Nah dilantiklah manusia-manusia gitu kan, yang pada akhirnya kita sebut nabi dan rasul, yang jumlahnya banyak itu ya. Kalau menurut pengakuan orang-orang itu ada ratusan ribu nabi-nabi itu di seluruh dunia ya. Nabi-nabi yang di Al-Quran itu hanya sebagian saja, sebagian kecil saja. Nah di luar itu masih banyak gitu ya. Mungkin bisa kita dapatkan juga informasinya di perjanjian lama, perjanjian baru di Bible gitu ya. Nah Allah mulai melakukan perbaikan pada cara hidup manusia. Nah perbaikan-perbaikan inilah ya yang prosesnya mulai dari zaman Nabi Nuh sampai terakhir Nabi Muhammad. Gitu. Ini proses perbaikan kehidupan manusia yang sebelumnya kacau balau itu. Ya, mereka nggak bisa baca alam, ya kan? Karena keterbatasan intelektualitas mereka. Mereka meletakkan mitos-mitos, ya kan?
Makanya kan salah satu narasi Nabi Isa ketika diutus gitu ya, atau Nabi Musa ketika diutus, aku ini diutus menghapus mitos, membawa logos gitu ya. Heeh. Mitos dihapuskan, dibawalah logos, ilmu pengetahuan seperti itu. Ya. Nah, di sini Allah mulai gitu ya, Tuhan yang benar gitu ya, mulai menyadarkan manusia, cara hidupmu salah, jangan kayak gini. Makanya di setiap kisah nabi-nabi itu selalu ada kelakuan umat tuh yang begajulan gitu kan. Kaum Nabi Lut ya. Jangankan orang, malaikat pun mau disikat sama kaum Nabi Lut. Gitu ya. Ya kan? Tahu gak teman-teman ayatnya itu? Malaikat datang ngasih tahu Nabi Lut aja, dilirik sama orang tuh, emang gila gitu. Jadi homoseksualitasnya udah gila banget, pelencingannya gila banget gitu ya. Nabi Syuaib, orang itu jualan gak karuan gitu ya. Apa namanya? Bawang sekilo dibilang 2 kilo. Curangnya bukan main. Nah, hampir setiap kaum itu pasti ada masalahnya masing-masing. Kaum Nabi Ibrahim nyembah berhala gila-gilaan, ya kan? Kaum Nabi Musa lebih gila lagi gitu, Firaun ngaku Tuhan gitu. Nah, ini fungsinya nabi-nabi dilantik untuk menyadarkan manusia, cara hidupmu salah, udah offside ini kamu, gitu ya. Seperti itu, ya. Nabi Ibrahim, orang-orang sudah mulai menumbalkan anak, ya, sebagai sesajen, sebagai persembahan kepada Tuhan. Enggak, ini udah nggak beres nih. Ya, disitulah Tuhan mulai ngatur. Oke, mungkin di fase-fase awal kenabian itu perintahnya sederhana aja gitu, ya kan? Perintah-perintahnya sederhana, informasinya tuh ya sederhana juga. Informasinya tuh ya paling apa namanya, kalau kau mau patuh, patuhlah dengan Tuhan yang benar gitu kan. Ya penyebutannya beda-beda tentu gitu ya. Kita kan nyebut Allah itu ya karena berbahasa Arab. Sebelumnya ya banyak sebutan-sebutannya gitu. Kalau yang paling terkenal tuh dalam bahasa Ibrani ya, apa namanya, Tuhan itu Eli gitu kan. Dan lain sebagainya. Penyebutan Tuhan mungkin beda-beda, tetapi dilantiknya nabi-nabi itu untuk menunjukkan, Tuhan yang kau sembah tuh salah. Beringin tuh bukan Tuhan gitu, ya kan? Gunung Merapi itu bukan Tuhan gitu. Pantai Selatan tuh bukan Tuhan. Jangan kau sembah. Matahari itu biar gede-gede gitu, bukan Tuhan itu gitu kan. Ya kan? Bahkan Nabi Ibrahim bisa berdialektika sendiri gitu kan. Bukan Tuhan. Itu semua hanya ayat dari Tuhan. Nah, inilah narasi-narasi yang dibawa oleh nabi-nabi. Ya kan? Informasinya sederhana, Tuhan yang benar siapa, ya kan? Kemudian kau ini sekarang hidup bagaimana, nanti setelah mati kau akan ada kebangkitan. Itu aja paling tuh informasi-informasinya, ya kan? Nah, seiring dengan perkembangan intelektualitas manusia yang makin lama makin pinter, makin lama makin beradab, ya kan? Makin lama makin punya otak gitu ya, dalam tanda kutip gitu. Nah, disitulah Allah menyadarkan, Allah memberikan informasi step by step, perlahan demi perlahan, ya, bagaimana alam semesta ini bekerja, sehingga kita bisa mikir manusia harus berbuat apa dalam kehidupan ini. Makanya wahyu terakhir yang Allah turunkan kepada umat manusia sebagai petunjuk yang universal, yaitu Al-Quran, ya, itu ngomongin cara hidup mungkin sedikit aja Al-Quran tuh. Yang lebih banyak membicarakan tentang bagaimana alam ini bekerja. Ya kan? Allah ngasih tahu nggak gimana hujan terjadi? Ngasih tahu. Ya, banyak ayat yang menjelaskan. Allah ngasih tahu nggak bagaimana entitas hidup berevolusi? Ngasih tahu. Saya udah bikin bukunya ayat-ayat evolusi. Ya kan? Allah ngasih tahu nggak bagaimana apa namanya, atmosfer terbentuk? Ngasih tahu. Ya kan? Allah ngasih tahu nggak bagaimana pancaran sinar pertama kali muncul? Ngasih tahu gitu. Jadi Al-Quran itu isinya lebih banyak Allah menceritakan tentang apa dan bagaimana alam semesta ini bekerja. Untuk apa Allah kasih tahu ini? Biar otak-otak mitos kita sebelumnya itu kita ralat, kita revisi gitu loh. Oh, ternyata dulu itu kita menganggap
gunung meletus Tuhan pasti marah, ini salah gitu. Dia memang siklus alamnya begitu gitu kan. Oh banjir ini ya karena ini, oh gempa bumi itu ya karena ini dan sebagainya dan lain sebagainya. Kita sakit itu ya karena ini, ada sebab-sebabnya. Ya, makanya kan wahyu pertama Al-Quran itu dimulai dengan Iqra, baca ciptaan. Biar kau nggak salah alamat, gitu ya. Kau bilang aku marah, enggak. Ya, gunung meletus dia memang ada siklusnya gitu loh. Ya, namanya lempeng bumi bergeser itu ada siklusnya. Tidak selamanya gempa bumi itu karena Tuhan marah gitu. Seperti itu. Nah, disinilah Allah mengajak manusia untuk berpikir kembali. Baca ulang alam nih gitu ya. Jadi sebetulnya menjawab pertanyaan judul kita di atas, Quran dan sains itu harus sinkron atau enggak? Bukan harus sinkron atau enggak, ya. Sains itu merupakan metode amanah Quran gitu. Ya. Kau baca, kerjaan sains kan baca alam. Ya kan, bagaimana alam? Ya. Apa itu alam? Bagaimana alam bekerja? Ya. Jadi sains itu merupakan metode yang berbasis intelektualitas yang merupakan amanah Quran gitu loh. Ya. Makanya Quran suruh Iqra, wahyu pertama kali Iqra, baca dengan kolam, dengan kemampuan otakmu. Sehingga kamu bisa mengetahui hal-hal yang belum pernah kamu ketahui. Allamal insan malam ya'lam. Dulu kamu pusing kan, gimana terjadi gempa bumi, apa itu gerhana, kok menakutkan sekali di langit, apakah Tuhan marah? Kamu nggak ngerti kan dulu gitu. Ya. Dengan kamu Iqra alam ini, kamu akhirnya mengerti gitu loh. Dan itu kalau kamu ngerti, kamu dapat mendatangkan manfaat dalam hidupmu. Kamu ngerti angin, ya, kamu ngerti pergerakan angin, kamu ngerti teori gravitasi, kamu bisa bikin pesawat, gitu. Ya kan? Kamu ngerti api, ya kan? Kamu ngerti bagaimana energi ini bergerak, kamu bisa bikin kendaraan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, kamu ngerti air, ya kan? Dari situ kamu bisa ngerti lensa, ya kan? Dapat kita manfaat dalam hidup kita yang matanya minus minus plus plus, ya sampai ada yang pakai lensa progresif minus campur plus. Sekarang udah enak hidupnya. Tinggal beli kacamata normal lagi mata kita. Nah ini loh sebetulnya amanah Quran ini gitu. Jadi metode saintifik, metode ilmiah dalam melakukan pembacaan terhadap alam semesta itu sebetulnya amanah Quran. Jadi Quran dan sains itu bukan harus sinkron, pasti sinkron. Nah hanya saja kita nih orang Islam, ya, kadang-kadang kita masih membawa metode-metode jadul tadi tuh. Ya kan? Masih kita bawa metode-metode jadul, metode masyarakat primitif masih kita bawa, ya kan? Dengan minum air bekas, ya tokoh yang dianggap sebagai superhero, gitu ya. Sebagai yang dekat sama Tuhan, kita bisa enggak salah, ya kan? Salah kau, jangan begini hidupmu gitu. Nanti kacau hidupmu nanti kalau kayak gini gitu. Nah, itulah gambaran ya. Jadi pada dasarnya ya, walaupun dari sisi sains saya paham sekali ya saintis-saintis ya bahkan yang ekstrim sebagai ateis, agnostik itu tidak pernah memasukkan Al-Qur'an sebagai variabel kebenaran mereka, that's fine. Ya, kau bekerjalah secara objektif. Ya. Dan kerjaan mereka tuh minim kesalahan karena apa yang mereka baca itu ya bukan teks, mereka tuh baca yang mereka baca itu benda, objek, fenomena, kejadian dan lain sebagainya. Bukan teks yang mereka baca itu. Jadi mereka tuh tidak rentan salah. Nah yang rentan salah siapa? Umat Islam nih karena kita baca teks gitu. Makanya pesan Allah ya, Fa'idha qara'tal Qur'an di surat An-Nahl ayat 98, kalau kau sudah baca Quran, ya, bukan sebelum baca Quran. Ini gara-gara otak kita tuh mantra itu memaknai ayat ini jadi mantra juga gitu kan.
Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi, ayo teman-teman, sebelum baca Quran kita harus membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini kan aplikasi mantrawi, implementasinya jadi implementasi mantra gitu kan. Sebetulnya ayat ini nggak ngomongin itu gitu. Kalau kau sudah baca, ya kan, qara'ta, sudah gitu. Fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah dari asyaiton, dari pemikiran-pemikiran ilusi. Jadi kalau kau baca teks tuh, jangan sampai kau memaknai teks Al-Quran ini ya tanpa menggunakan Iqra yang pertama tadi. Tanpa menggunakan metode saintifik, tanpa menggunakan metode ilmiah. Bahaya itu. Kau bisa tersesat dengan teks-teks ini. Ya, bahasanya gitu. Ya. Jadi, udah jam 6 ya. Quran dan sains harus sinkron atau bukan harus sinkron, pasti sinkron. Karena sains itu merupakan metode amanah Al-Quran. Agar apa? Agar kita dapat memahami Al-Quran dengan benar, bukan dengan pemikiran-pemikiran syaitoni atau pemikiran-pemikiran ilusi. Gitu. Ya. Jadi mulai sekarang berdamailah dengan sains. Ya, umat Islam yang masih anti sama sains, berdamailah. Karena itu amanah Quran, sains itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Ya kan? Kan kita hari ini hidupnya enak. Ya kan? Enak sekali gitu. Dulu orang-orang primitif tinggal di padang savana gitu kan. Kepanasan ya udah. Kepanggang dia, mati dia di sana. Tapi kita hari ini kepanasan ya tinggal pencet tit AC hidup. Kan mudah sekali gitu. Ya kan? Nggak bisa ngelihat, gelap, aduh, nyalain api pakai obor susah, apa segala macam. Thomas Alva Edison bikin lampu gitu kan, tinggal cetek hidup lampu, ya kan? Tinggal gini doang nih, tik mati, ya kan? Tik hidup lagi. Mudah sekali hidup kita hari ini gitu ya. Maka jangan kita caci maki sains itu, karena sains adalah metode amanah Quran yang dapat memberikan pengetahuan kepada kita terhadap sesuatu yang belum pernah kita ketahui sebelumnya, yang mana dulu kita memahaminya dengan mitos-mitos gitu. Jadi ayo umat Islam, di tahun baru ini resolusi cara berpikir kita. Cara berpikir kita selama ini tentang Al-Quran itu keliru. Ya, cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap Al-Quran itu keliru. Ya, mulai keluar dari zona mantrawi kepada zona pengetahuan gitu ya. Al-Quran ini kan petunjuk bagi hidup manusia. Maka jadikanlah layaknya petunjuk. Perlakukanlah Al-Quran layaknya petunjuk. Gitu. Pahamilah dengan metode-metode ilmiah. Gitu. Udahlah. Udah jam 6. Oke ya. Besok pagi live atau enggak? Enggak tahu, lihat aja. Kalau saya nggak terlalu parah, ini kan 2 hari ini nggak terlalu parah nih, tenggorokan nih, bisa live gitu. Ya mudah-mudahan bisa live lah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Makasih banyak yang sudah ngikutin live. Tadi ada Kang Abu Marlo juga, welcome Kang Abu Marlo. Teman-teman tadi Tadabbur Institute juga gitu ya. Makasih banyak yang udah tap-tap layar. Jumpa lagi besok, insya Allah di jam yang sama, jam 5 pagi. Dengan tema apa ya, nggak tahu. Lihat aja besok pagi. Karena saya tuh mikirin tema biasanya baru malamnya. Itu dulu teman-teman. Minggu depan kita akan ngulik-ngulik Isra Mi'raj, karena momentumnya minggu depan tuh Isra Mi'raj. Banyak mitos-mitos terkait Isra Mi'raj. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.